selaku Ketua Muzakarah, dan yang saya hormati kepada para asatidz, Bapak Ustadz Muhtar, Bapak Ustadz Arif Rahmat, Bapak Ustadz Reza, dan yang saya hormati kepada orang tua kita, Bapak Al-Ustadz Haji Mugni, Bapak Haji Jarot, dan Bapak Bambang Saputra, dan yang saya hormati kepada seluruh jamaah kajian Kitab Kuning Muzakarah. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, dan itu tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dapat meluangkan waktu kita, dapat melaksanakan rutinitas kita setiap malam Selasa diadakan ta'lim, yang mudah-mudahan dengan niat kita, langkah kita, mudah-mudahan Allah berikan, Allah catat sebagai amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mohon maaf yang saya hormati kepada Bapak Jajat, YouTuber. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah. Allah panjangkan umur kita, Allah berikan keberkahan di dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan Allah jadikan akhir hayat kita husnul khatimah. Hadirin jamaah yang saya hormati, kita lanjut kepada materi kitab Bidayatul Hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman berapa ya? Dia Bapak Jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattarrahum, dan memaksa mereka. Zalika, yang demikian itu, ilal muraati, kepada pamer, wal mamarati, dan memerangi, atau debat, atau mujadalah, wal munafasati, dan persaingan, fil kalami, di dalam berbicara, wal mubahati, dan keagungan. Wahazal panu, dan ini pan, minal ilmin nafi'i, daripada ilmu yang bermanfaat. Qad jama'nahu, telah mengumpulkan kami kepada ilmu, fi kitab Ihya Ulumuddin, di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Fa'in kunta, maka jika adanya kamu, min ahlihi, daripada ahlinya ilmu, fahasilhu, maka hasilkanlah ilmu, wal wa'mal, dan kerjakanlah bihi, dengan ilmu. Summa alimhu, kemudian ajarkanlah ilmu. Wad'u, dan ajaklah ilaihi, kepada ilmu. Paman alima, maka barang siapa yang mengetahui zalika, yang demikian itu, wa amila, dan mengerjakan bihi, dengan ilmu. Summa alamahu, kemudian mengajarkan orang itu kepada ilmu. Wada'a, dan mengajak orang itu ilahi, kepada ilmu. Fazalika, maka yang demikian itu, yud'a, diundang atau diajak, aziman, yang besar, fi malakuti samawati, di kerajaan langit. Bisa hadati Isa alaihi salam, dengan penyaksian Nabi Isa alaihi salam. Faiza faragta, maka apabila selesai kamu, min zalika, daripada yang demikian itu, kullihi, sekaliannya, wa faragta, dan selesai kamu, min islahi nafsika, daripada membereskan diri kamu, zahiran wa batinan, zahir dan batin. Wa fadula, dan mengutamakan sayun, sesuatu,
min auqatika, daripada waktu-waktu kamu. Fala ba'sa, maka tidak berbahaya, antas dagila, akan mensibukkan, bi ilmil mazhabi, dengan ilmu mazhab, fil fikhi, di dalam ilmu fikih, li ta'rifa, untuk mengenal, bihi, dengan ilmu, al furu'an nadirata, cabang yang jarang, fil ibadati, di dalam ibadah, wa tariqat tawassuti, dan jalan pertengahan, bainal khalqi, antara makhluk, fil husumati, di dalam bermusuhan, indan kibabihim, ketika melaksanakannya mereka, ala sahwati, kepada sahwat. Fazalika, maka yang demikian pula, aidon, ba'dal faragi, sesudah selesai, min hazil muhimmati, dari ini yang penting, min jumlati furudil kifayati, daripada jumlah fardu kifayah. Hadirin jamaah yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi, yang mana pelajaran yang kemarin dijelaskan tentang ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah semakin bertambah daripada ilmu kita, semakin bertambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bertambah dengan mengoreksi basiroh aib di dalam diri kita, dan bertambah marifat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang bermanfaat adalah menyedikitkan kecintaan dunia, bertambah kecintaan akhirat, sehingga dengan ilmu yang bermanfaat Allah akan menjaga kita daripada pancabahya amaliyah kita, amaliyah yang kita kerjakan, karena tidak sedikit amaliyah bisa menghancurkan pahala ibadah kita. Dengan rasa riya di dalam hati kita, dengan rasa ujub di dalam hati kita, itulah yang menghancurkan daripada amal ibadah kita. Dan Allah jauhkan dan kita jauhkan daripada ilmu yang sekira-kira ilmu itu menjadikan wasilah, menjadikan pelantara. Dengan adanya ilmu bisa mengambil harta dari kerajaan, bisa mengambil harta dari harta-harta wakaf, anak yatim, dan orang-orang miskin. Wasarrafu himatahum tulana harihim ila talabil jahi wal manzilati fi qulubil khalqi. Dalam arti semua kegiatan aktivitas pekerjaan mereka sepanjang siang. Yang dimaksud bukan sepanjang siang itu di siang hari, tapi di sini adalah yang dimaksud dengan siang adalah semua waktu mereka dijadikan sebagai mencari keagungan dan keunggulan di dalam hati manusia. Jadi dengan adanya ilmu, harapan mereka semuanya gampang, ngambil duit dari mana-mana gampang, tujuan mereka dari manapun gampang, ila talabil jahi wal manzilah, bahkan mencari keagungan, mencari derajat yang ada di dalam hati mereka. Wa tarrahum zalika ila muru'ati wal mamarrati wal munafasati fil kalami wal mubahah. Ilmu yang tidak manfaat, tujuan daripada ilmu diantaranya untuk mencari keagungan. Dengan adanya ilmu bisa dihormatin sama orang, pengen diagung sama orang, pengen disanjung-sanjung sama orang. Tujuan punya ilmu. Maka tujuan punya ilmu, hal yang seperti itu tidak diperkenankan di dalam
ilmu tersebut, dan tujuannya adalah ilal muru'ati, memaksa kepada orang tersebut kita pamer dengan kebiasaan kita, pamer dengan kepengetahuan kita, pamer dengan ilmu yang kita miliki, wal mamaroti, mencari ilmu tujuannya pengen ngedebat, ngelihat si anu argumennya begini dilawan sama kita, bukan begitu, salah. Nah, tujuan mencari ilmu hal yang seperti itu adalah dilarang oleh agama. Wal munafasati fil kalam, persaingan di dalam berbicara. Jadi tujuannya kita mencari ilmu dijauhkan dari hal-hal yang sekira-kira tidak ada manfaatnya. Karena di dalam ilmu tentu tidak ada yang sama, apalagi yang berkaitan dengan fikih. Ada yang mengatakan bagian ulama boleh, ada yang mengatakan bagian ulama kagak boleh. Dan inilah pan daripada ilmu yang bermanfaat yang dijelaskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Fa in kunta min ahlihi fahasilhu wa'mal bihi summa alimhu wadu ilaihi. Yang dijelaskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali, kalau seandainya kita tergolong daripada ahli ilmu, paham tentang ilmu yang menjadikan manfaatnya daripada ilmu, fahasilhu wa'mal bihi summa alimhu. 3 perkara yang harus kita hasilkan ilmu yang bermanfaat. Yang pertama, hasilhu, kita cari ilmu tersebut. Udah dapat ilmu yang kita cari, wa'mal bihi, amalkan dengan ilmu yang udah kita tahu tadi, ilmu yang udah kita paham tadi, ilmu yang udah kita ngerti tadi. Beres daripada kita cari, kita amalkan, summa alimhu, kemudian ajarkan. Jadi ada 3 faktor ilmu yang bermanfaat. Yang pertama dicari, udah kita cari, kita amalkan, udah diamalkan, kita ajarkan. Itulah sebagian daripada ilmu yang bermanfaat. Beres diajarkan sama kita, wadu ilaihi, ajak sekitar, sekeliling, orang-orang yang ada di lingkungan kita. Yuk kita ngaji, yuk kita ibadah, yuk kita bersilaturahmi, dan sebagainya. Itulah salah satu daripada ciri ilmu yang bermanfaat. Faman alima zalika wa amila bihi summa 'allamahu wa da'ilahi fazalika yud'a aziman fi malakuti samawati bi sahadati Isa alaihi salam. Kalau seandainya kita sudah tergolong daripada yang tadi, kita cari itu ilmu, kita amalkan itu ilmu, kita ajarkan itu ilmu, dan kita ajak kepada orang yang belum tahu tentang ilmu, maka kita tertulis daripada golongan di antara malakutis samawati, di kerajaan langit, dengan disaksian oleh Nabi Isa alaihi salam. Jadi kita termasuk orang yang besar, orang yang agung di kerajaan langit, karena kita telah mengamalkan ilmu yang bermanfaat tadi, menghasilkan, mempelajari, mengamalkan, mengajarkan, dan kita mengajak kepada orang yang belum paham. Gitu. Faiza barauta min zalika kullihi. Kalau seandainya selesai daripada yang tadi ya, menghasilkan, mengamalkan, mengajarkan, dan mengajak, wa faragta min islahi nafsika zahiran wa batinan, maka kita selesaikan daripada membereskan diri kita zahir dan batin, dan kita utamakan sesuatu daripada waktu kita. Fala basa antas lagila bi ilmil mazhabi fil fikhi li tarifa bihil furu'an nadirata fil ibadah. Kalau seandainya tidak menjadikan bahaya, sesudahnya kita mengamalkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang kita cari, ilmu yang kita ajarkan, ilmu yang kita dapati,
maka tidak berbahaya kita sibuk dengan ilmu madhab di dalam fikih. Dalam arti kalau kita sudah mengenal tentang daripada ilmu nafi, kemanfaatannya ilmu, tujuannya daripada ilmu, ilmu yang kita dapatin manfaatnya adalah buat diri kita, kemaslahatan diri kita dan kemaslahatan kepada orang lain, maka diperbolehkan kita mempelajari selain daripada ilmu nafi seperti berkaitan dengan fikih. Karena di dalam fikih itu adalah ada jalan yang jarang, dalam arti furu'iyah di dalam ibadah kita ada jalan pertengahan antara makhluk dan di dalam permusuhan di dalam melaksanakan. Dalam arti di dalam fikih mah ada masalah, ada yang membolehkan dan tidak ada yang membolehkan. Dalam arti ihtilaf di dalam ulama fikih ini sampai hari kiamat pun tidak akan selesai, tidak akan habis, selalu ada ihtilafiyah di dalam peribadahan kita. Kata ini begini, kata itu begitu, kata ini begitu, begitu, tidak ada udahnya ila yaumil kiamah. Yang penting ada argumen, ada dalil, ada hujah yang harus kita dapetin dari imam mana yang harus kita ikutin. Disinilah berkaitan tentang daripada sibuk dengan mempelajari daripada ilmu fikih. Hadirin jamaah yang saya hormati, barangkali hanya itu pelajaran tentang daripada kitab Bidayatul Hidayah, mudah-mudahan kita dapat memahaminya. Kita lanjut kepada kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bermula ini pasal. Al-isti'anatu arba'u hisalin. Minta tolong itu ada 4 perkara. Mubahatun, yang pertama hukumnya mubah. Wa hilaful aula, dan kedua hukumnya hilaful aula. Wa makruhatun, dan yang ketiga makruh. Wa wajibatun, dan yang ketiga wajib. Fal mubahatu, maka adapun yang mubah, ya ialah yang mubah takribul ma'i, mendekatkan air. Wa hilaful aula, dan hilaful aula, ya ialah hilaful aula sobul ma'i, mengocorkan air. Ala nahwil mutawaddi'i, kepada umpama orang yang berwudu. Wal makruhatu, dan yang dimakruhkan, ia ialah yang dimakruhkan lima yagsilu, bagi orang yang membasuh a'dha'ahu, anggotanya. Wal wajibatu, dan yang wajib, ia ialah yang wajib lil maridi, bagi yang sakit, indal azzi, ketika lemah. Pasal yang pertama menjelaskan tentang isti'anah. Jadi hukum minta tolong terbagi kepada 4 bagian. Ada yang hukumnya mubah, seperti takribul ma'i, mendekatkan air. Contoh, dikarenakan keran agak jauh dari kita, tempat bak wudhu jauh dari kita, kita minta tolong sama orang yang dekat bak atau keran. Pak, bang, mang, maaf, itu keran agak dekatkan ke saya rada jauh ke keran. Nah, minta dekatkan itu air, tempat atau bak dari kita, minta tolong supaya didekatkan, ini hukumnya mubah. Dalam arti dibolehin. Kalau seandainya jauh dari posisi kita, misalnya ada bak yang sekira-kira di pojokan sama kita, rada ribet. Bang, maaf ya, bak dekatkan ke saya. Nah, ini adalah mubah. Dalam arti dibolehin. Yang keduanya hilaful aula. Hilaful aula itu mendekati kepada haram lewat daripada makruh, namanya hilaful aula. Mana contohnya? Sobul ma'i ala nahwil mutawaddi'i, mengocorkan air kepada umpamanya orang yang berwudu. Misalnya kita mau wudu, bang, maaf ya, kocorin air. Misalnya, karena saya ribet,
Kan kalau kita wudhu di aqua mah kita begini ribet. Kita minta tolong sama orang, bang, misalnya, mang, kocorin air ya ke tempat anggota wudhu yang saya basuh misalnya. Nah, ini adalah hukumnya khilaful aula. Kalau bisa mah jangan. Jadi khilaful aula ini kalau bisa mah jangan. Apa saja yang berkaitan dengan khilaful aula, diantaranya di dalam masalah fikih bacaan ayat Al-Quran. Di ayat pertama kita baca kulhu, di rakaat kedua baca tabat. Ini hukumnya khilaful aula. Jadi kalau bisa mah jangan. Jadi hukum khilaful aula kalau bisa mah jangan. Karena mendekati kepada keharaman melewati daripada pemakruhan. Jadi kalau misalnya kita wudhu, nah kalau bisa mah kayak wudhu apa namanya yang di grup teh solin gitu, ngocorin dewek, membasuh anggota dewek. Jadi enggak butuh kepada apa namanya pertolongan orang. Asam urat orang bisa ya, mau kolesterol. Iya, jadi kalau seandainya kita mau melaksanakan wudhu, minta dikocorin anggotanya. Dalam arti airnya Pak, kocorinnya ke anggota tangan saya misalnya, ke anggota kaki saya. Nah, ini hukumnya khilaful aula. Kalau bisa mah jangan. Kalau kita giran membasuh kaki, pakai tangan begini. Nah, kalau seandainya kita tangan kanan, ya tangan kiri kita yang begini. Nanti kita usapkan. Jadi kita jangan minta pertolongan sama orang. Hukumnya khilaful aula. Kalau bisa mah jangan. Yang ketiganya, hukum minta pertolongan adalah makruh bagi orang yang membasuh anggotanya. Contoh, misalnya Ustaz Sudirman, coba gosokin tangan saya nih wudhu. Nah, digosokin sama Ustaz Sudirman. Terus lagi ke tangan kanan, tangan kiri, atau misalnya jidat dan sebagainya. Nah, ini adalah makruh hukumnya. Paham ya? Gimana kalau seandainya bagi orang yang sakit, wal wajibatu hiya lil marid idal azi. Tapi kalau orang yang sakit mah sudah tidak bisa bergerak lagi, maka hukum minta pertolongan adalah wajib. Pak Ustaz Sudirman, tangan saya kagak bisa megang, coba gosokin tangan saya, gosokin kaki saya dan sebagainya. Maka di sini minta pertolongan adalah wajib. Jadi minta pertolongan di sini hukumnya terbagi kepada 4. Yang pertama mubah, dibolehin. Yang kedua khilaful aula. Yang ketiga makruh. Dan yang keempat wajib. Paslun bermula ini pasal. Al-amwalul lati taljamu fiha zakat sitatu anwa'in. Harta yang diwajibkan di dalam itu harta az-zakatu zakat. Sitatu anwa'in ada 6 macam. An'am yang pertama binatang. Wan naqdani dan emas perak. Wal mu'assaratu dan buah-buahan dan biji-bijian. Wa amwalut tizarati dan harta dagangan. Wa wajibuha dan wajibnya amwalut tizarah. Rubu usri kimati urudi tijaroti 4/10 harga benda dagangan. Warikazu dan harta pendeman, harta karun. Wal ma'dinu dan tegasnya harta karun. Pasal yang kedua menjelaskan tentang harta yang wajib harus dijakatin. Zakat dengan sodakoh beda. Jangan kita misalnya mengeluarkan sedekah dikatakan sebagai zakat, ini tidak bisa. Gitu. Karena pernah ada kejadian mereka dapat uang 2M gitu. Dan saya berhak, bukannya pengen dikasih. Saya tanya, udah ada zakatnya belum dengan uang harga 2M? Dia bilang udah, sedekah ke masjid tuh. Sedekah ke masjid, jariah ke masjid, kan itu mah beda. Gitu. Jadi sedekah jariah dengan zakat ini beda.
Kalau jariyah mah jariyah, zakat mah zakat. Jangan sampai ketika dia mengeluarkan jariyah buat ke masjid tapi zakatnya nggak ada atau kene. Berarti dia tidak mengeluarkan zakat daripada hartanya. Nah, harta yang wajib dijakatin yang pertama an-na'am. Kalau seandainya kita punya binatang, binatang yang wajib dijakatin enggak semuanya binatang, hanya onta, sapi, kambing yang bisa dijakatin. Kalau kita punya ayam maka wajib dijakatin, biar banyak juga, biar sekandang juga, enggak wajib dijakatin. Yang wajib dijakatin yang pertama onta. Ada berapa ukuran onta yang ketika kita punya onta harus dijakatin? Kalau onta punya 5 ekor onta. Kalau kita punya 3 ekor onta nggak wajib dijakatin. Kalau kita punya 4 ekor onta tidak wajib dijakatin. Kalau kita punya 5 ekor onta wajib dijakatin. Makai apa jakatnya? Makai onta lagi lah, jangan. Gitu. Kita punya onta, zakat pakai onta lagi, bukan. Kita punya 5 onta, zakatnya 1 kambing. Punya 10 onta berarti 2 kambing. Punya 25 onta berarti 3 kambing. Nah, disinilah wajibnya ketika kita punya binatang yang wajib dijakatin. Kalau seandainya kita punya sapi 30 ekor, wajib harus dijakatin. Kalau punya sapi 25 ekor, kagak wajib dijakatin. Apalagi 15 ekor, apalagi 2 biji, 3 biji, itu mah kagak wajib dijakatin. Kalau punya sapi 30 ekor, wajib harus dijakatin. Terus lagi apalagi kambing. Kalau punya kambing 40 ekor wajib harus dijakatin. Kalau punya kambing 10 ekor, 15 ekor kagak wajib dijakatin. 30 ekor kagak wajib dijakatin. 35 ekor kagak wajib dijakatin. Kalau udah punya ukuran 40 ekor wajib harus dijakatin. Wan nakdani, punya emas, punya perak, wajib harus dijakatin. Berapa jumlah emas yang wajib dijakatin? Nah, ini ihtilafiyah ulama. Ada yang mengatakan 84 gram, ada yang mengatakan 96 gram. Pokoknya patokannya 90 B, 90 gram. Kalau seandainya kita punya emas 90 gram, ada yang mengatakan 84 dan 96, taruh dah 90 gram. Maka kita wajib harus dijakatin. Ah, saya mah punya emas ora, cuman punya duit seharga emas 90 gram. Contoh, saya punya duit di bank A, di bank B, di bank C misalnya. Semua ketika dikumpulkan itu duit mencapai seukuran 90 gram. Taruh dah kalau seandainya harganya 1 gram ini 1 juta paling kecilnya. Kalau seandainya 90 gram berarti 90 juta. Maka di situ wajib harus dijakatin. Berapa yang harus dikeluarkan? 2,5%. Yang harus kita keluarkan zakat dari tadi yang 90 juta tadi, yang 90 gram tadi wajib harus kita keluarkan. Nah, ini emas. Bagaimana kalau perak? Perak 590 lebih. Kalau perak, kalau dihargakan sekarang berapa harga perak? Tinggal ngalikan doang. Jadi kalau seandainya posisi emas kita gimana kalau seandainya emas seharga 90 gram misalnya, cuman dipakai sama orang wadon,
Hiasan nama orang wadon bukan hanya simpanan, hanya pakaian, tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Yang wajib mengeluarkan zakatnya bagi laki-laki yang mempunyai simpenan. Kan laki-laki mah kagak wajib pakai emas. Iya, kagak boleh pakai emas. Nah, kita punya simpenan emas seharga 90 gram, maka di situ wajib ada zakatnya 2,5%. Paham ya? Jelas? Terus lagi wal ma'asaratu, buah-buahan. Buah yang wajib dijakatin menurut mazhab Imam Syafi'i adalah korma dan anggur. Selain daripada itu nggak wajib dijakatin, seperti misalnya duren, mangga, rambutan, kecapi, nggak wajib dijakatin. Iya, semua. Jadi yang wajib dijakatin buah-buahan hanya korma dan anggur saja. Tapi kalau seandainya misalnya yang lain, seperti misalnya ada rambutan, walaupun berton-ton nggak wajib dijakatin. Misalnya mangga, walaupun berton-ton kagak wajib dijakatin. Yang wajib dijakatin hanya korma dan anggur saja, dan biji-bijian, terutama yang dipakai buat kekuatan, yang termasuk di wilayah Indonesia adalah beras. Ya, nah disinilah yang wajib harus dijakatin. Nah, di dalam zakatnya ataupun harus berkaitan dengan nisab dan haul. Nisab dan haul ini harus jelas. Kalau seandainya sudah nisab, bahkan misalnya belum haul, di sini belum ada yang namanya dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau sudah nisab dan haul, maka di situ harus wajib dikeluarkan daripada zakatnya. Ketika kita misalnya buka usaha di tahun Komariah, misalnya dari bulan Sa'ban atau di bulan Rajab, ketemu Rajab lagi misalnya. Nah, nisab diperhitungkan awalnya kita buka usaha berapa jumlahnya, kemudian ketika diglobalkan 1 tahun mencapai seukuran emas 90 gram, maka di situ ada zakatnya. Kalau seandainya nisab tapi belum haul, ataupun sudah haul tapi enggak nisab, tidak ada zakatnya. Paham ya? Jelas. Faslun, bermula ini pasal yajibu wajib saum Ramadan, puasa bulan Ramadan, bi ahadi umri khamsatin, dengan salah satu perkara yang 5. Ahaduha, salah satu yang 5, bi kamali Sa'bana, dengan sempurna bulan Sa'ban, salasina yauman, 30 hari. Wasaniha, dan yang keduanya daripada 5 perkara, biru yatil hilali, dengan melihatnya tanggal, pihak hakiman, di dalam haknya orang, rahu, melihat orang itu, wa inkana, dan sekalipun orang itu fasikon, fasik. Wasalisuha, dan yang ketiganya daripada yang 5, bisubutihi, dengan tetapnya orang itu, pihak hakiman, di dalam haknya orang, lam yarahu, tidak melihat orang itu, biadi sahadati, dengan adilnya sahadah, penyaksian. Warabiuha, dan yang keempatnya daripada yang 5, bihbari adli riwayatin, dengan berita adilnya riwayat, mausukin, yang dipercaya, bihi, dengannya, sawaun, sama, waqa'a, terjadi, fil qalbi, di dalam hatinya, di dalam hati, sidbuhu, membenarkannya, amla, atau tidak. Au ghairi mausukin, atau selain yang dipercaya, bihi, dengan orang itu, in waqa'a, jika terjadi, fil qalbi, di dalam hati, sidbuhu, benernya. Wa hamisuha, dan yang kelimanya daripada yang 5, bizon yaduhu li Ramadana, dengan menyangka masuknya bulan Ramadan, bil ijtihadi, dengan ijtihad, bimanis tabahat, di dalam orang yang menselirukan, alaihi, kepada orang itu, zalika, tentang yang demikian itu.
Pasal yang ketiga menjelaskan tentang wajib di dalam melaksanakan puasa Ramadan dengan 5 perkara. Di antaranya salah satunya adalah sempurna bulan Sya'ban 30 hari. Kalau seandainya nih di bulan Sya'ban besok hari sempurna dari tanggal 1 sampai tanggal 30 misalnya. Nah, besokannya adalah ketentuan masuknya bulan suci Ramadan di hari pertama dengan melihatnya hilal gitu, atau dengan sempurnanya bulan Sya'ban, atau dengan melihatnya tanggal pada orang yang telah menentukan, bahwa kita ada orang yang menentukan dengan datangnya bulan suci Ramadan di tanggal sekian, walaupun berita tersebut fasikon, orangnya fasik. Yang ketiganya dengan tetapnya hak orang yang tidak melihat biadi sahadati. Walaupun misalnya kita enggak melihat penyaksian tersebut, tapi melalui orang tersebut menyaksikan kepada itu tanggal, maka diperbolehkan. Atau ihbari adli riwayatin, dengan berita adilnya riwayat yang dipercaya baik benar atau kagaknya di dalam hati. Kata seseorang Ramadan besok di hari Jumat misalnya, maka di situ diperbolehkan kita mempercayainya berita orang tersebut. Yang kelimanya, jangan menyangka masuknya Ramadan bil ijtihadi, dengan ijtihad ulama. Itu dengan sangkaan kita bahwa ulama memutuskan Ramadan jatuh pada tanggal sekian hari misalnya, maka kita diperbolehkan. Jadi walaupun misalnya kagak sama, kalau seandainya kita puasa kadang-kadang besok hari Lebaran hari berarti puasa kita enggak ada 30 hari 29 misalnya. Kan kadang-kadang suka begitu. Iya, misalnya kita puasa mulainya hari misalnya, terus lagi lebarannya hari kalau kita puasa berarti enggak ada 30 hari, cuma 29. Nah, dalam arti Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah di tahun kedua bulan Hijriah adalah selama 9 tahun Rasulullah melaksanakan puasa 29 hari, 9 hari, 8 hari, 1 harinya 30 hari. Jadi yang dikerjakan oleh Rasulullah puasa bulan Ramadan 29 hari itu ada 8 hari. 8 hari, 8 kali 8 tahun. Yang setahun adalah 30 hari. Jadi selama 10 tahun dari Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, di tahun kedua Rasulullah melaksanakan ibadah puasanya yang 29 hari ada 8 kali. Yang 1 tahun ini, yang 30 hari ini ada di dalam 1 tahun. Jadi kagak ada yang sama. Hadirin jamaah yang saya hormati, barangkali hanya itu pelajaran yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan satu Selasa lagi tamat ya. 2 ya. 2. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tentang pasal isti'anah, pasal amwalul lajital jamu biha zakat, dan pasal wajib puasa Ramadan, mudah-mudahan kita dapat memahaminya dan dapat dimengertinya. Selanjutnya ingat waktu menunjukkan dan lewat ada waktu begitu saya buka bagi penanya, baik itu pertanyaan dari materi kita yang sampaikan malam hari ini atau materi bawaan atau dari silakan ada yang mau tanyakan. Nah, ini apa
Tidak kata teman sekarang pacaran teman ini ya. Terkait dengan zakat, salah satunya adalah buah-buahan. Tadi dijelaskan bahwasanya yang wajib dizakati kurma dan anggur ya. Yang lainnya itu tidak wajib zakat. Kalau dirinci lagi kan nanti kita zakat pertanian, ya. Iya, ya. Dalam kitab Al-Ghazali ini itu dijelaskan selain anggur dan kurma bisa dizakati asal dipengecilkan. Maksudnya ada jagung yang ketat dipengecilkan itu wajib dikeluarkan zakat. Maka kurmanya lagi terbagi menjadi dua, ada yang ada hujan dengan irigasi, konsentrasinya beda. Nah, dari penjelasan tadi pakai ini yang wajib hanya kurma dan anggur saja dalam kategori apa gitu? Terima kasih. Baiklah kita Ya, terima kasih. Pertanyaan pertama tentang daripada zakat buah-buahan yang wajib dijakatin menurut mazhab Imam Syafi'i adalah hanya korma dan anggur saja. Luar daripada itu enggak wajib menurut mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau menurut mazhab Imam Abu Hanifah, buah-buahan selain daripada anggur dan korma seperti jagung misalnya, timun misalnya, kacang, orang-orang yang tanian seperti itu wajib dijakatin. Kalau menurut mazhab Imam Abu Hanifah, dalam arti mazhab Imam Hanafi, kalau kita nanam cabai wajib dijakatin. Kalau kita punya buah rambutan wajib dijakatin. Tapi kalau menurut mazhab Imam Syafi'i tidak wajib, hanya anggur dan korma saja. Tapi kalau seandainya diperincikan nanti penghasilan daripada anggur dan korma bisa dijakatin. Gitu, dengan keuntungan sekian misalnya, nah wajib dijakatin. Seperti misalnya bebijian seperti padi, kalau seandainya ada imigrasi air dengan pengeluaran dana dengan modal sekian untuk membutuhkan daripada pertanian, maka di situ 5% dalam arti zakatnya. Tapi kalau seandainya tanpa dengan imigrasi, tanpa dengan biaya seperti dengan air hujan, dengan datangnya sendiri, maka di situ 10% yang harus dijakatin. Gitu Pak. Hanafi. Iya, yang selain daripada anggur dan korma yang wajib dijakatin. Tapi kalau mazhab Imam Syafi'i hanya buah-buahan anggur dan korma. Dan biji-bijian seperti misalnya padi, iya, seperti misalnya lagi gandum, terus lagi jagung barangkali. Nah, itu wajib dijakatin. Nah, paham ya Pak? Ada lagi silakan. Silakan. Ini kawan kecil ya. Nah, baiknya itu zakat itu nanti per tahun atau setelah misalnya ada pekerjaan dihitung hasil bersihnya saya zakat atau nanti aja sekalian bayar tahun. Maksudnya usaha apa-apanya? Ya, saya kan misalnya usaha nih kan pekerjaan, saya mau keluarkan zakatnya, baiknya dikeluarkan saat itu juga setelah selesai atau ya nanti akhir tahun. Iya, jadi dikeluarkannya di akhir tahun nanti kalau sudah haul. Kalau seandainya umpama kita kerja dengan modal sekian, diawali di tahun sekian misalnya, di bulan sekian, yang sekira-kira ada keuntungannya terus kita tabungin misalnya, umpamanya ya.
Karena kalau ditaruh di rumah takutnya pakai, nah ditabungin sama kita, ditaruh sehingga mencapai dengan ukuran 94 gram emas. Taruh dah 90 gram misalnya, dengan harga jumlah kita punya uang hasil daripada usaha kita 90 juta, maka di situ 2,5% kita keluarkan di akhir tahun nanti. Jadi nilainya setelah mencapai 90 juta baru wajib zakat. Zakat. Kalau belum nggak belum. Belum, dengan seukuran emas. Iya, berarti kan misalnya bulan ini atau ini dapat pekerjaan bersih misalnya 5 juta, yang itu 5 juta, 2 tahun itu 5 juta lagi. Iya. Jadi setelah mencapai 90 juta Haul, kalau sudah haul. Kalau udah setahun. Paham ya? Ada lagi silakan. Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menanya yang pertama masalah warisan. Saya sebagai ketua majelis di keluarga saya menjual warisan di Jawa Tengah. Sedangkan warung itu tidak sedikit, sekitar 26 keluarga. Nah, pertanyaannya kira-kira apakah warisan itu tadinya saya berpikir mau disisihkan sekian persen buat imam masjid. Tadi yang mengatakan bahwa beda semua imam masjid sama zakat beda. Yang saya kira-kira berapa yang harus dikeluarkan zakat itu berapa persen? Dari dengan total jumlah uangnya sekitar 700 juta. Kira berapa persen yang dikeluarkan zakatnya? Itu yang pertama. Yang kedua, masalah nimba ilmu tadi. Kita mungkin nimba ilmu, tapi sebetulnya saya sudah kasih nimba ilmu di suatu tempat. Tapi timba baliknya saya dicaci maki, dihina, diajak ribut. Nah, itu yang trauma bagi saya. Nah, itu saya harus bagaimana? Saya tadinya sudah capek gitu. Ini udah kita bantu, kalau kita dicaci maki, yang itu. Nah, yang kedua. Yang ketiga, kebetulan saya punya kakak yang bilang, ya kan, kakak saya itu abnormal, ya perempuan. Tapi saya selalu memberi zakat di waktu bulan puasa. Ya, yang fitrah. Apakah itu wajib? Gimana? Saya kan belum meninggal atau enggak? Nggak kan saya belum tahu yang sekarang. Nah, itu selalu saya tiap tahun kasih jalan fitrah. Nah, itu hukumnya bagaimana? Itu aja. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Pertanyaan pertama tentang daripada waris yang jumlahnya itu waris, harga uangnya 700 juta. Jangan yang kita pertanyakan berapa zakatnya, itu masih warisan. Terkecuali 700 itu udah hak kita sendiri. Ya, kan itu warisan. Masih hak bersama. Barang-barang yang harus kita bagikan, berapa bagian daripada perempuan, berapa bagian daripada lelaki. Nah, selesai daripada udah kita bagikan, kalau seandainya seukuran tadi, kalau kita seandainya punya uang 90 juta, maka kita zakatin 2,5%. 2,5% kalau milik kita sendiri. Tapi kalau seandainya dengan harta 700 juta dibagikan dengan berapa orang tadi ya? 26 orang. Kebagiannya enggak ada mencapai ukuran segitu, enggak wajib zakat.
Terkecuali satu orangnya kebagian misalnya ada 90 juta umpamanya. Nah, di situ ada zakatnya 2,5% yang harus dijakatin. Tapi seandainya nggak ada segitu misalnya nggak wajib. Tapi, ya? Enggak wajib. Nah, sodako mah enggak. Iya. Tadi terus apa lagi? Iya. Iya, kita kasihkan ilmu, tetapi ilmu tersebut tidak diterima dengan pemberian kita. Iya, itu nggak apa-apa, kita ikhlaskan aja. Iya, udah kita pasrahkan mah, udah kita berikan mah, terserah dia. Dia nerimanya dengan ikhlas silahkan, dia misalnya meragukan dengan pemberian kita juga nggak jadi masalah. Yang penting kesalehaka, apa namanya, keanuan kita ini, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, kita saling membantu kepada seseorang yang membutuhkan. Iya, diterimanya mah masalah ininya mah udah terserah dia. Ya contoh misalnya kita punya ilmu, kita amalkan, kita ajarkan, udah kita ajarkan mah mau diamalkan kayak sama dia, mau kagak kayak terserah. Yang penting kewajiban kita udah kita amalkan, supaya nanti ketika kita meninggal dunia, kenapa ilmu kagak disebarin, kenapa ilmu kagak dikasih tahu sama orang yang belum paham. Nah, kita nanti akan menjadikan hambatan gitu, karena ketidaktahuannya kita, karena nggak dikasih tahunya sama kita, maka kita menjadikan hambatan nanti. Iya, misalnya udah dikasih tahu sama kita bahwa Bang Emo hukumnya haram, udah kita kasih tahu, mau kesel kayak dia sama kita, gara-gara dikasih tahu, menerima mau kagak mau begitu lagi terserah. Yang penting kewajiban kita udah ngasih tahu bahwa hal tersebut dilarang gitu Pak Haji. Yang ketiga apa tadi? Iya, boleh, mangga silakan. Iya, yang tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang kita nafkahin, seperti orang tua ngasih ke anak. Ini nggak boleh, orang yang dinafkahin sama kita. Tapi kalau misalnya saudara kita, mangga silahkan. Kita zakat ke adik kita, sedangkan adik kita misalnya orang-orang punya, kita lebih baik ngasih ke adik daripada ke orang lain. Itu lebih bagus. Nah, Orangnya udah gak ada, tapi ketahuan terus itu masih orangnya hilang. Iya, iya kagak dijakatin juga kagak apa-apa. Jadi jakatin juga bagus, kita ngebantu. Tapi kalau misalnya nggak dijakatin sama kita karena kita nggak tahu dia itu masih ada atau kagaknya, kagak ngapa-ngapa. Iya, tapi kita pengen membantu, misal pengen ngejakatin, maka silahkan. Kalau memang ada harta kelebihan dari kita. Nah, iya. Iya silakan. tapi bukan kategori wajib kan? Enggak wajib. Enggak. Ada boleh nggak boleh. Iya. Kita misalnya pengen nolongin karena ada uang yang misalnya berlebihan dari kita, pengen membantu silahkan. Misalnya nggak perlu dijakatin juga silahkan. Emang nggak berhak dalam arti nggak ada kewajiban untuk berzakat gitu. Ada lagi silakan. Oh, iya. Dan kayak zakat yang tadi kan, nunggu haul itu. Nunggu haul itu dalam artian uangnya, hasil keuntungan laba bersihnya itu mungkin dikumpulkan, atau kalau misalnya udah dipakai lagi itu masih wajib. Kalau misalnya dikurangin dipakai sama kita nggak wajib. Misalnya dengan jumlah uang 90 juta dipakai sama kita jadi ngurangin nggak ada 90, nggak wajib zakat. Nah maksudnya gini kan, akumulasi ini bulan ini Januari misalnya punya laba bersih 1 juta. Iya. Maka sisihin lah misalnya untuk akumulasi tahun 2,5%-nya. Simpen nih gitu. Atau kepake. Kita udah ada catatannya tuh. Nanti diakumulasi setahun itu dapat 90 juta. Itu maksud saya. Apakah itu ada? Itu kan ada di catatan nih. Iya. Dari bulan 1 sampai bulan 12 misalnya.
Udah nyampe itu 90 juta di catatannya. Iya. Yang pas haul itu wajib dikeluarin atau enggak ya? Wajib dikeluarin. Walaupun duitnya udah ada tercatat nih. Iya, duitnya udah pas ada catatannya. Ya, duitnya berputar lagi. Ah, Uangnya diputar lagi. Bukan haul duit sekarang 90 juta sampai ke depan ada. Bukan gitu. Iya, Jadi jadi saya sama orang. oh kepake terus. Sehingga mencapai ukuran pada waktunya, misalnya diawali Januari, di akhir dengan Januari, misalnya setahun nih haul ya, ada catatannya doang, duitnya nggak ada, ya nggak wajib zakat. Iya. Iya. sampai tahun depan masih ada bukan? Nah, Jadi hasil usaha. iya. Terkait dengan zakat yang tadi Pak Sekjen, itu kan beda dengan zakat kalau nggak bisa dikompar dengan emas ya, karena ada misatnya. Kalau zakat penghasilan dan profesi itu bisa diambil tiap bulan atau diakumulasikan 1 tahun. Jadi meskipun dia ketika dapat job disisihkan 2,5%, itu bisa langsung dikeluarkan. Bisa langsung dikeluarkan. Atau diakumulasikan 1 tahun tanpa harus tunggu nisab 1 tahun dan 1 tahun. Kalau apa? Zakatnya zakat apa? Karena zakat profesi penghasilan itu nggak bisa dikompar dengan emas kan? Iya, penghasilan. Zakat penghasilan. Zakat penghasilan. Iya maksudnya. Apakah dikeluarkannya setiap kali dapat penghasilan itu apa gimana? Apa setelah di Penghasilan kitanya apa, usaha kitanya? Usaha di sana pokoknya. Dan 1 bulan itu akumulasi bersihnya ada ketahuan tuh. Kan itu jelas usahanya, bajaringan. Iya. Maka itu harus hawal, ada hawalnya. Dalam 1 bulan itu boleh dikeluarin 2,5%-nya. Enggak usah nanti kalau udah nisob. Iya, kan bajaringan itu terkecuali kita pembisnis yang nggak tahu ininya. Iya, kalau pembisnis kan namanya kita hasilnya misalnya nggak tahu di bulan apa dan berapa kali. Nah, ketika kita menghasilkan uang yang seharga tadi emas ya 90 juta, maka 2,5% yang wajib kita keluarin. Tapi kalau misalnya kita bajaringan kan diawali dari pekerjaan kita, diawali usaha dari bulan apa, ininya di bulan apa. Nah, kita perhitungkan sehingga sampai mencapai setahun misalnya. Maka di situ harus ada wajib zakatnya kalau sekira-kira tadi dengan ukuran emas 90 gram. Gitu. Ya. Dari hasil bisnis itu bisa dikompar dengan nisabnya emas. Bisa. Bisa. Yang tidak bisa dengan nisab ini seperti misalnya makdan dan rikaz. Seperti harta karun misalnya yang ditemukan nama kita, itu enggak ada nisab. Jadi seketika itu ketika kita menemukan dengan harga seharga emas, maka seketika itu kita keluarkan zakatnya. Iya, seperti makdan dan rikaz tadi. Iya. Paham ya? Bisa apa sih? Tapi pemerintah sering tuh Iya. kayak UMS di pemerintahan. Setiap bulan dari kecamatan. Jadi itu ketika bulan Ramadan itu pasti otomatis Dipitain zakat. iya. potongan Akumulasi tadi potongan itu. Iya. Itu mah potongan kali bukannya zakat. Zakat. Yang lari kenapa? Ya, ada lagi cukup. Barangkali hanya itu yang dapat disampaikan dua kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.